Halo Sobat Anime, para ilmuwan jenius pemecah kode nuklir. Dalam video ini saya akan membahas tentang light novel Sekai Antatsusa Chapter 1 Volume 2 yang merupakan lanjutan dari animenya Season 1. Dan sebelum itu, anime ini bisa kalian tonton secara legal dalam kanal YouTube Muse Indonesia. Oke, agar sobat dapat mengikuti jalan ceritanya dengan baik, pertama tolong sobat bayangkan dan imajinasikan terlebih dahulu setiap suara, karakternya, dan latar tempatnya. Dan untuk kedepannya, channel ini akan membahas light novel anime ini. Maka dari itu, sobat bisa klik tombol subscribe di bawah untuk terus mengikuti pembahasan dan jika sobat suka dengan gaya pembahasan saya. Untuk mempermudah sobat yang baru datang, link video lanjutan pembahasan video ini per volume, chapter, dan per video akan saya berikan di deskripsi. Dan ini adalah part 1. Putar intro dan kita masuk ke pembahasan. Dan oke, akan saya perjelas di akhir animenya atau di akhir volume 1 epilog setelah Luh menyelamatkan dia dan melewati pertempuran melawan Stanta Magnus. Luh membawa dia Viekone ke House Tohade dan memberikan identitas palsu untuk dia Viekone. Oke, sampai di sini saya harap sobat sudah paham. Maka kita masuk ke volume 2 chapter 0 atau prolog baru nanti masuk ke chapter 1. Prolog Chapter 0, Assassin mendapatkan keluarga baru. Suatu pagi saat terbangun, Luh merasakan sesuatu yang hangat di tangan kirinya, dan Luh lalu balik badan untuk melihatnya. Ternyata itu Tarte yang sedang memeluk tangannya dan sambil berbicara di dalam tidurnya. Luh Kusama, tolong hentikan. Kemudian Luh berkata dalam hatinya, Tarte sudah berusaha melakukan yang terbaik untukku, dan dia sudah bekerja sangat keras kemarin. Aku akan membiarkannya melakukan ini. Kemudian Luh membangunkan Tarte. Tarte, bangunlah. Mata Tarte dengan malas terbuka. Dia melepaskan tangan kiri Luh dan duduk di atas ranjang, sambil matanya masih tertutup. Luh Kusama, Daisuke, kata Tarte dengan suara tidak jelas, saat dia membungkuk dan memeluk Luh. Kemudian Luh berkata, aku tahu kamu mencintaiku, tapi maukah kamu melepaskannya? Kemudian Tarte berkata dengan tidak jelas, tidak apa-apa, apa ini dibandingkan dengan apa yang kita lakukan sebelumnya? Luh menjawab, aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Kemudian Luh mencubit pipi Tarte dan berkata, Tarte, waktunya bangun. Selamat pagi Tarte. Kemudian Tarte tersadar pipinya merah merona tua dan berguling sampai jatuh ke tempat tidur. Kemudian Tarte berganti baju maid dan pergi untuk menyiapkan sarapan. Ketika Luh menuju ruang tamu seperti biasanya, kedua orang tuanya dan dia Viekone sudah berada di meja makan. Ohayo Luh, sapa dia. Di sini dia memakai gaun musim panas tipis pualam. Itu sangat cocok dengan kulit putih dan rambut peraknya. Kemudian dia bertanya, Hei Luh, siapa Tarte? Dengan ekspresi wajah kaku. Dia pelayan magang dan asistenku, jawab Luh. Kemudian Tarte dari dapur masuk ke ruang tamu membawa dan mempersiapkan sarapan. Ini Tarte, kata Luh. Kemudian Cian atau ayah Luh berkata, saudara atau benar. Kalian berdua belum bertemu kan? Tarte, perkenalkan dirimu kepada dia. Wakarimashita atau baiklah, perkenalkan namaku Tarte, pelayan setia Luh sama. Saya dia, senang berkenalan denganmu Tarte. Oke, jadi perkenalan singkat keluarga baru assassin sesuai judul prolog sampai di sini. Untuk hal lain yang ada dalam prolog ini adalah dia yang ingin diajari teknik membunuh ala klan Tohade. Lalu Cian atau ayah Luh yang ingin menjelaskan tentang dia yang dijadikan adik Luh sebagai identitas palsu. Oke, selanjutnya masuk ke volume 2 chapter 1 dengan judul Assassin Pergi Berbelanja. Nah, setelah mereka selesai makan, dimulailah pembicaraan tentang identitas palsu untuk dia. Kemudian, Cian ayah Luh berkata, setelah kita semua kenyang, mari kita bicara tentang masa depan. Melanjutkan hidup sebagai dia Viekone akan sangat sulit. Ya, aku mengerti, lagi pula aku buronan, begitu jawab dia. Untuk itu, aku telah menyiapkan nama dan identitas baru dalam daftar keluarga untukmu. Kamu akan menjadi Claudia Tohade, adik perempuan Luh.
Apa? Aku berumur 16 tahun, tidak masuk akal bagiku untuk menjadi adik perempuan Luh. Begitu jawab dia. Kemudian Qian menjawabnya. Aku tahu kamu lebih tua, tapi itu satu-satunya identitas palsu yang aku siapkan di daftar keluarga. Bukan tidak mungkin bagiku untuk membuat yang baru. Tapi identitas yang dibuat tanpa persiapan yang tepat akan mudah terekspos. Saya menyiapkan identitas Claudia di daftar keluarga 14 tahun yang lalu. Saya ragu ada orang yang bisa menemukan itu palsu. Tapi, bukankah orang akan merasa aneh jika aku mengatakan aku berumur 14 tahun? Pasti terdengar mencurigakan, kata dia. Lalu, Ibu Luh meletakkan tangannya di bahu dia dan berkata, itu akan baik-baik saja, kamu pendek, kamu masih berwajah bayi, dan bahkan dadamu kecil. Aku pikir 12 akan berhasil. Kemudian dia menjawab dengan nada sedikit kesal. Kata-kata itu menyakiti perasaanku dan juga aku tidak ingin mendengar kata-kata itu dari seorang di atas 40 tahun yang terlihat seperti berusia 20 tahunan. Aku masih berkembang, aku lebih tinggi dari tahun lalu dan dadaku juga menjadi lebih besar, protes dia. Kemudian Ibu Luh berkata, aku tidak akan terlalu berharap kepadamu karena aku merasakan hal yang sama. Kemudian Qian ayah Luh memotong pembicaraan. Bisakah kita kembali ke topik yang ada? Ada satu alasan lagi kenapa kamu harus berusia 14 tahun, dia. Kerajaan Narvania, semua penyihir diharuskan menghadiri Akademi Kerajaan untuk Kesatria dari musim panas tahun ke-14 hingga tahun ke-16. Kehadiran adalah wajib bagi bangsawan dan penyihir biasa dipersilakan untuk hadir melalui aplikasi. Akademi Kesatria Kerajaan Narvania, aku pernah mendengarnya, kata dia. Oh, berarti sekolah itu pasti terkenal jika kamu pernah mendengarnya. Karena sebelumnya dia belum pernah tinggal di sini kan? Begitu kata ayahnya Luh. Apakah maksudmu ada alasan lain untuk akademi itu? Tanya dia. Benar, jika kamu berusia 14 tahun, kamu bisa masuk ke akademi tahun ini. Aku ingin kamu pergi belajar bersama Luh tahun depan. Oke, aku akan menjadi adik perempuan Luh. Lalu Qian berkata, Luh akan mengajarimu cara pembunuhan klan kami. Sebagai keturunan langsung dari Tua Hade, kamu berhak atas pengetahuan itu. Kemudian Luh menjawab, Wakarimashita, aku akan bertanggung jawab untuk menanamkan dia pengetahuan tentang klan kami. Setelah itu, mereka, Luh, dia, dan Tarte akan bepergian ke Milteu untuk mencari dan membeli persiapan untuk masuk ke akademi. Mereka berangkat dengan kereta. Nah, setelah sampainya di sana, Luh berkata, mari kita lihat pakaian atletik terlebih dahulu karena menjahit mungkin akan memakan waktu beberapa jam. Tiba-tiba dia berkata kepada Luh, apa ini? Dia berada di depan gerobak manisan. Ini manisan yang populer di Milteu, namanya Barta, begitu kata Luh. Aku harus mencobanya, ada begitu banyak selai, aku tidak tahu harus memilih yang mana. Kemudian mereka bertiga memakan manisan roti itu. Setelah mereka makan dan berbelanja, sampailah mereka di tempat terakhir mereka yang dituju, yaitu pandai besi. Jadi di sana mereka memilih senjata dan mencobanya. Kemudian Luh keluar dari toko senjata itu dan melihat 3 orang pemuda berjalan ke arahnya. Salah satunya jelas kaya. Orang kaya itu menyuruh 2 orang pengawalnya untuk mencarikannya pedang yang bagus. Setelah melihat dia dan Tarte, bangsawan kaya itu napasnya terengah-engah. Bangsawan hentai ini. Luh sudah berpikiran bahwa orang ini hanya akan menyebabkan masalah dan dia pasti hanya akan mengejek pangkat baronku. Maka dari itu, aku hanya perlu mencegahnya. Kemudian Luh berjalan di depan dia dan Tarte. Kemudian Luh menembakkan peluru angin yang menyebabkan bangsawan tadi tersungkur pingsan. Karena si bangsawan tadi berusaha menangkap dia dan Tarte. Kemudian Luh mencari reservasi penginapan untuk mereka beristirahat dan besok paginya pergi berjalan-jalan bersama Tarte. Pada akhir chapter, Luh berusaha mengatur jadwal untuk bertemu dengan Maha karena Maha telah mendapatkan harta ilahi. Dan selesailah chapter 1 volume 2. Oke, terima kasih atas kunjungan sobat. Semoga sobat diberikan kesehatan dan kekuatan yang overpower. Jangan lupa subscribe agar sobat tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya, yaitu volume 2 chapter 2. Terima kasih telah menonton and see you again in the next video and bye bye.